Gainnya yang kuat. Bismillah, bismillah. Kalau efek treble udah cukup. Malah echonya kurangin dikit, reverbnya kurangin. Kasih gain. Bismillah, bismillah. Yang monitor depan mas, kontrol. Bismillah, 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 bismillah. Love you too. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah walhamdulillah. Nusalli wa nusallimu ala syafi'ina habibina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita perbaharui iman sebelum ngaji kita bareng-bareng. Minta Mad Tumbuk dan kawan-kawan Majelis Pemuda Bersolawat At-Taufik hadrohnya dikondisikan. Kita bersyahadat berjamaah pakai versi kelangan. Semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu astagfirullah. Dengan syahadat iman kita diperbaharui, dengan istighfar dosa kita dihapus, dengan iman yang tebal, dengan dosa yang telah terhapus, maka Allah akan membuka hati kita agar mudah menerima ilmu. Biidznillah, insyaallah. Amma ba'du. Yang tercinta Kanda Kiai Haji Khairon Zaini beserta keluarga besar Majelis Pemuda Bersolawat At-Taufik, panjang usia, sehat walafiat. Dan Kakanda tercinta seperjuangan di pergerakan. Ajunan senang bisa ketemu lagi. Kanda Kiai Haji Fauzan Zaini, panjang usia, sehat walafiat. Dan satu lagi yang tercinta Kanda Kiai Haji Fauzan Lailur Rahman, panjang usia, sehat walafiat. Masya Allah, bangga sekali. Oke. Para guru yang mulia, para ajengan yang mulia, para ustadz yang mulia,
Dan terima kasih banyak kepada saudara kembar saya yang katanya punya julukan baru. Setahu saya di Probolinggo Kiai Keren, kalau di sini Kiai Senop. Ternyata artinya sama ya. Sama kan artinya. Tadi kan saya dikasih tahu, katanya Ustadz Hariri Seno. Masa? Seno, nyebutnya Seno. Oh pakai Seno. Oh, artinya ganteng gitu. Kalau perempuan cantik apa? Kalau kan laki-laki ganteng Seno. Kalau cantik? Hah? Redin. Kepada bapak-bapak yang senok-senok, kalau senok buat perempuan bisa, cantik juga nih. Nggak bisa. Apa kalau ibu-ibu yang redin. Betul? Alhamdulillah. Ya kita sebagai laki-laki yang sama-sama senok, alhamdulillah saya dapat ilmu baru. Betul ya. Man arafa lughata qaumin amina min syarrihim ya. Orang yang mengenal bahasa akan selamat dari celaka. Dan saya sedang belajar. Dan belajar itu tidak boleh malu. Betul? Senok. Keren. Nanti saya update status gue senok ya. Mantap. Memang ada sedikit mirip-mirip bahasa Madura, bahasa Sunda ada sedikit mirip kayak bunga itu bahagia, ternyata sama. Saya lihat video viralnya Ranizar, ada kata bunga itu bahagia. Hah? Bunga. Ya, beda sedikit pengucapan. Kalau orang Sunda kan lembut, bunga. Artinya bahagia, mirip-mirip dikit lah. Kayak kalau keren tinggal kereh kan gitu ya. Kan mirip ya, jadi kereh itu artinya keren. Dulu saya diajari sama Gus Ebit. Salah, sama Mat Tumbuk. Sama Mat Tumbuk, kalau Gus Ebit bukan yang itu dia, yang senok tadi. Makasih Mat, I love you. Ini Mat Tumbuk tuh muji saya terus dari tadi. Ustadz senok gitu. Makasih, Mat Tumbuk juga senok sama. Terima kasih, pujian. Kan idza huyyitum fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dia telah memuji saya, maka saya puji balik Mat Tumbuk. Mat Tumbuk. Terima kasih. Inilah yang saya rindukan dari keluarga besar Majelis Pemuda Bersolawat At-Taufik. Dan salah satu sababiahnya Nastu yang memiliki hajat juga sponsor toko murah keramik. Mudah-mudahan sababiah inilah yang menjadi pembuka pintu rahmat bagi kita semua. Karena keimanan butuh ciri, coy. Ketakwaan butuh simbol, coy. Ketaatan membutuhkan tanda. Kesolehan mesti ada alamatnya. Makanya malam ini kita berusaha untuk menjadi manusia yang menjadi manusia yang berharap dapat berkah yang berlimpah. La fatahna alaihim. Allah janji. Allah janji. Allah kalau nurut, kalau ngikut makmum mesti mirip sama imam. Janji. Allah janji. La fatahna alaihim. Allah akan bukakan barokat, berkat-berkat, berkah-berkah yang banyak. Minas sama, dari langit, wal ard, dan dari bumi. Kalau kita mau menguji keimanan seseorang, kita tidak melihatnya 24 jam, coy.
Kita mau menguji ketakwaan seseorang, kita tidak menyaksikannya 7 hari per minggu. Tapi setidaknya dengan tanda-tanda kita bisa menyimpulkan ini orang-orang yang beriman, ini orang-orang yang bertakwa, berkumpul bersama mengingat Allah, berkumpul bersama mengagungkan Allah, berkumpul bersama memuliakan Habibuna wa Sayyiduna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sampai akhirnya kita berharap bukan hanya di Madura dikumpulkan. Di mana ini teh? Di Sampang. Bukan hanya di Sampang kita dikumpulkan. Semoga Allah kumpulkan kita di surga. Apabila seseorang kemudian bertanya kepada kita apa yang membuat merindukan surga, saudara-saudara. Suatu saat ada yang bertanya kepada kita apa yang membuat merindukan surga dan apa yang membuat betul-betul mengharapkan surga. Misalnya orang-orang di sebelah barat mengatakan saya mengharapkan surga karena di surga terdapat kemegahan di dalamnya. Orang-orang di sebelah timur kemudian berkata aku mengharapkan surga karena terdapat kemewahan di dalamnya. Orang-orang di sebelah utara mengatakan karena di dalam surga banyak sekali keindahan yang tidak pernah hilang. Lalu kemudian orang-orang di selatan mengatakan aku mengharapkan surga karena segala kenikmatan dan keindahan di dalamnya tidak akan pernah berakhir. Tapi jawaban yang sebenarnya yang mana? Karena orang barat menjawab seperti itu, orang timur menjawab seperti itu, orang utara menjawab seperti itu, orang selatan menjawab seperti itu, seperti apapun jawabannya mungkin orang Sampang juga akan beda-beda jawabannya. Kalau ada 1000 orang yang kita tanya kemudian 1000 jawaban kita akan mendapatkan saudara-saudara. Kita butuh jawaban yang pasti dan ternyata jawabannya ada dari Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada jawabannya. Apa jawabannya? Boleh atau Taufik bantu? Jawabannya ini dari Imam Abdullah bin Al-Haddad. Yang kita harapkan dari surga adalah fi jannatin masyaqani min wasfiha illa ligudil habbi fiha khayyam. Fi jannatin masyaqani min wasfiha masyaqani min wasfiha illa likaunil hubbi fiha khayyama.
bukan kemegahan yang kuinginkan, bukan kemewahan yang kuharapkan, bukan kemewahan, kemegahan, istana, kenikmatan, apapun sebut satu persatu. Just name it one by one. Mention it particularly one by one. It's never explain everything about our hope when we want a paradise from Allah. Keren gak? Oh, aduh Ustadz Seno. Bukan kemewahan sebagaimana penghuni dunia memimpikan, tapi yang kita cita-citakan dari surga adalah karena di dalamnya ada kekasih kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang diminta oleh kabilah Bani Najjar yang ada di Madinah. Kabilah Bani Najjar yang ada di Madinah itu mereka menulis lagu. Saat Rasulullah mau masuk ke kampung mereka, mereka siapkan lagu. Mereka siapkan duf. Siapkan apa? Duf. Siapkan apa? Duf. Dal dan fa. Di atas fa-nya ada tasydid. Kalau dikasih baris dufun, dibaca duf. Duf boleh terjemahkan. Ini hadrah ini macam duf ini. Sesuatu yang ditabuh. Yang apa itu kayu, kemudian ada kulitnya kulit kambing. Kulit embe, Masya Allah. Kuasa Allah. Kalau waktu hidup embe suaranya nggak begitu padahal. Tapi kalau sudah diambil kulitnya saja, ditabuh jadi grup hadroh Majelis Pemuda Bersolawat At-Taufik yang kereh-kereh, Masya Allah. Yang keren-keren, Masya Allah. Mat Dumbuk yang ngajarin. Tapi padahal waktu hidup itu kambing suaranya ditabuh, nggak begitu. Bayangkan kalau ketika kambing hidup dan kambing mati, kulitnya sudah jadi alat hadroh, suaranya sama. Hadroh solawatan jadi bunyinya aneh. Bukan ducak-bucak, tapi salatullah salamullah. Tidak ada kenikmatan, tapi Allah rubah sehingga mendapatkan warna berbeda. Kalau seandainya kambing saja hidup manfaat, mati manfaat, lalu kita manusia bagaimana, coy? Itu kabilah Bani Najjar pakai duf, sambut. Nabi masuk langsung, itu ibu-ibu loh. Yang pegang alat dufnya, yang terbangannya itu ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Lalu mereka bersuara, nahnu jawar min Bani Najjar, ya habadha Muhammadun min jar. Nahnu jawar. Mereka dengan gembira menyambut Rasulullah. Nahnu jawar min Bani Najjar, ya habadha Muhammadun min jar. Nahnu jawar min Bani Najjar, ya habadha Muhammad. Sedang berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menghentikan langkahnya, lalu mengarahkan pandangannya kepada ibu-ibu yang sedang menabuh duf. Malu mereka, serba salah. Wah, mereka lagi menabuh langsung salah tingkah. Bayangkan ibu-ibu lagi happy, lagi menabuh. Nahnu jawar min Bani Najjar, ya habada Muhammadun min jar. Lagi gembira, lagi bahagia, berhenti mendadak karena Rasulullah menghentikan langkahnya lalu menghadapkan pandangannya. Sedang begini, nahnu jawar. Malu mereka, malu padahal lagi gembira. Nahnu jawar min Bani Najjar. Selisih ikut kanan kiri. Kamu sih terlalu jingkrak-jingkrak, ini pasti kita dimarahi. Sudah kita berdandan, kita ini perempuan, menabuh alat musik, kita juga bernyanyi-nyanyi di depan Nabi, sudah pasti Rasulullah marah. Marah Rasulullah sama kita, siap-siap kita dimarahi, ikhlas ridho dimarahi Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak marah. Rasulullah tersenyum kecil, mengarahkan pandangan kepada ibu-ibu yang megang rebana itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya'lamullah anni la uhibbukunna. Ya'lamu mengetahui siapa Allahu Gusti Allah Ta'ala, anni kepada sesungguhnya aku, la uhibbukunna sungguh aku mencintai kalian. Kebahagiaan macam apa ketika seseorang menyatakan cinta lalu cintanya diterima.
Ini ibu-ibu menabuh duf ini adalah manifestasi dari sebuah pernyataan cinta. Ada cinta yang menggebu, ada rindu yang tak tertahankan. Lalu mereka bubuhkan dalam rangkaian kata. Syair menjadi wakil dari suara hati. Ketika disampaikan, lalu Rasulullah mengatakan, Ya'lamullah anni la uhibbukanna. Bayangkan bagaimana bahagianya orang yang menyampaikan cinta kepada Allah. Malam ini di Sampang kita berkumpul, bersalawat menyatakan cinta kepada Habibina Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Lalu kata Nabi apa? Hei warga Sampang, ya ahla Sampang, ya'lamullah anni la uhibbukum. Sungguh Allah tahu bahwa aku mencintai kalian. Allahumma amin ya rabbal. Ini kan kabar gembira, yes or no? Yes or no? Kalau ini kabar gembira, jangan ada yang ngantuk. Sholawatan jangan santuy-santuy, biasa-biasa, malas-malas. Salatullah harus full semangat. Di dalam At-Tankih dikatakan man shalla 'alan nabiyyi wa rafa'a sautah wajabat lahul jannah. Man utawi sapa wong, man siapa saja orang Sampang shalla yang baca salawat 'alan nabiyyi ing atase Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ashabihi wasallam wa rafa'a dan mengangkat sopaman sautahu kepada suaranya man wajabat maka wajib lahu manfaat buat man opo al jannatu surga. Bayangkan bersolawat dengan semangat dapat surga. Terdengar berlebihan tapi demi Allah tidak, karena sebenarnya hidup ini butuh tanda, butuh simbol, butuh alamat, butuh ciri. Saat kita gembira itu artinya hatinya penuh cinta. Makanya bersolawat itu penuh dengan kegembiraan. Seluruh zikir sahabat nggak ada yang bengong. Itu sahabat pernah berkumpul setelah azan awal, nunggu subuh, berkumpul di masjid. Rasulullah belum datang karena Rasulullah biasanya sholat di dalam kamar kalau sholat sunat. Nanti sholat fardu baru bergabung ke masjid. Mereka nunggu Rasulullah, mereka berzikir. Ini di dalam kitab Mirqatul Mafatih dijelaskan ketika para sahabat menunggu, mereka tidak diam tapi mereka berzikir. Zikir mereka seperti apa? Idza asbahu fadzakarullah hamadu kama yamidu syajar fi yaumir rih. Mereka berzikir dan badan mereka bergerak seperti ranting-ranting pohon yang ditiup oleh angin. Lihat pohon-pohon kecil yang berkumpul, rerumputan tinggi atau pohon jagung ditiup dari angin utara, maka dia akan bergerak ke arah selatan. Ditiup dari timur, dia akan bergerak ke arah barat. Tidak masing-masing, bergeraknya sama. Set. Nanti kena tiup dari sana, set. Kena tiup dari sana, set. Makanya kalau sholawat jangan bengong, diem aja, tapi bergerak. Sat, set, sat. Makanya kalau tahlil suka gerak. La ilaha illallah. Betul tidak? Padahal kiai yang mimpin tahlil nggak nyuruh gerak. Kiai yang mimpin tahlil cuma ngasih tahu fa'lam, ketahuilah anna afdhala dzikri, bahwa sesungguhnya seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Kita cuma disuruh baca la ilaha illallah, tapi kiai nggak nyuruh badan bergerak. Tapi kenapa kita bergerak? Karena memang naluri kita menggiring ke sana. Karena ternyata kita sudah dilatih la ilaha illallah bahkan sebelum lahir. Yang lahir jadi orang Sunda seperti saya, yang lahir jadi orang Jawa, yang lahir jadi orang Madura, yang lahir jadi orang Cina, yang lahir jadi siapapun, ternyata mereka sudah pernah kenal dengan la ilaha illallah. Makanya saat hidup dibawa la ilaha illallah, badan maunya bergerak la ilaha illallah. Dan namanya angin bisa dari barat ke timur, bisa saja dari timur ke barat, bisa juga dari utara ke selatan, mungkin bisa saja dari utara ke selatan, dari selatan ke utara, bisa saja kapan datang saja dari mana, itu akan bergerak secara sekompak-kompaknya apabila angin itu datang, saudara-saudara. Angin datang, bergerak semua. Makanya kesimpulannya zikir itu boleh bergerak kanan, kiri, boleh. Boleh. Depan belakang juga boleh. Al-madad, al-madad, boleh depan belakang. Cuma yang tidak dicontohkan tuh ke atas ke bawah. Salatullah. Kalau kanan kiri itu ada salatullah, salamul, kanan kiri boleh. Atau ke depan ke belakang. Ala taha rasulillah. Kalau ke atas bawah. Tapi sebagai seorang pembicara, saya ini bicara harus berdasarkan riset. Harus cek fakta, nggak boleh menyebarkan hoaks. Saya cari kira-kira ada tidak ya anjuran zikir
namun pada akhirnya zikirnya bergerak ke atas ke bawah. Saya minta izin tidak berbicara jorok, mohon maaf. Karena saya temukan di dalam kitab Al-Minah bahwasanya bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ngajarin bahwasanya apabila suami dan istri bertemu lalu mereka melupakan Allah, maka syaitan bergabung dengan mereka. Syarakahu syaitan wa nasiya an dzikrillahi tabaraka wa taala syarakahu syaitan. Ketika lupa kepada Allah, setan akan bergabung. Makanya kalau pengen punya anak soleh, lihat beruntungnya orang tua Lora Khairon punya anaknya soleh, amin. Beruntungnya orang tua Lora Fauzan, ternyata anaknya jadi anak soleh, amin. Beruntungnya orang tua Gus Ebit karena punya anaknya anak yang alim, anak yang soleh. Ini berarti orang tuanya dulu soleh segala-galanya. Bu mau anak soleh? Bapak mau anak soleh? Man asyraqat bidayatuha asyraqat nihayatuha. Kalau pengen ujungnya bagus mesti bagus dari awal. Bikin anak mesti soleh. Baca solawat, jangan yang laki-laki diam, perempuan diam. Ini bikin anak yang laki-laki diam, yang perempuan diam. Yang laki-laki malah menggeram. Bentar lagi kulitnya berubah warna jadi hijau, jadi hulak deh saudara. Yang perempuan malah mirip suara kue putu. Hidup masih satu atap dengan mertua, yang ngeberisikin mertua. Karena ranjang kurang deket ke tembok, suara duk 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 duk. Mertua garuk-garuk pala, padahal mertuanya tukang warung. Belum subuh harus sudah ke pasar, tapi malam gak bisa tidur. Alamat ngantuk. Garuk-garuk pala, mertua laki-laki, lah buset mantu gua kencang amat ya. Menantu perempuan bilang, sudahlah Pak, sabar, namanya juga pengantin zaman dulu. Kita yang jadi pengantin kan kita yang ngeberisikin mertua. Sekarang yang jadi mertuanya kita, kemudian yang ngeberisikin kita, anak kita, ya sabar ya, terima kegawat lama-lama itu juga. Itu ngobrol berlangsung, suara duk-duk masih ada. Duk-duk. Sampai akhirnya ada suara yang lebih kenceng. Kaget tidak? Mertua lebih kaget. Sampai mertua memastikan, Dek, suara apa itu Dek? Dari kamar menjawab, maaf Pak, itu selimut jatuh. Kan suaranya di dalam kamar, jadi begitu suaranya. Maaf Pak, selimut jatuh. Selimut jatuh, kenapa suaranya kenceng banget? Itu selimut jatuh sama orangnya. Coba pakai sholawat, ada berkah sholawat, ada cahaya sholawat. Mohon maaf, mungkin kiai-kiai seperti Gus Ebit tidak menyampaikan ini karena mungkin Gus Ebit malu, karena beliau orangnya pemalu dan pendiam. Atau Lora Khairon saat ceramah, beliau malu-malu menyampaikan materi seperti ini. Minta maaf kalau semua kiai malu, ada sebagian ilmu yang tidak tersampaikan. Minta izin saya mewakili, malu saya kan sudah putus 3 lembar ya. Kan malu itu ada 10 urat itu semua. Tiga urat udah putus ya. Nggak apa-apa, izin Lora. Lora yang santuy-santuy, yang dingin-dingin aja ceramah. Yang panas-panas biar saya yang wakilin. Karena kalau nggak disampaikan ada sebagian ilmu yang tidak tersampaikan seperti itu. Makanya saya minta izin, bukannya tidak tahu malu tapi demi menyampaikan, guys. Jadi qulil haq walau kana pornon. Minta maaf. Ini kalau ceramah di medsos habis sama netizen ini. Ya terdengar geli tapi minta maaf. Ini harus disampaikan. Karena orang, maaf, bikin anak tujuannya biar soleh. Karena bahagia macam apa yang bisa menandingi punya anak soleh? Benul, betul. Tahu-tahu dapat kabar, Bu Haji, anak Bu Haji ranking 1. Alhamdulillah. Yang ranking 1 anak yang alhamdulillah ibunya. Pak Haji, anak Pak Haji, kenapa? Tadi ada nenek-nenek mau lewat jalan, mau nyebrang jalan, dia bantu seberangkan. Alhamdulillah. Yang nyebrangkan nenek di jalan anaknya, yang alhamdulillah bapaknya. Pak Haji, anak Pak Haji, kenapa? Ketahuan judi, astagfirullah, tapi menang, alhamdulillah. Ini saya bayangkan kalau si Patrick beneran ada di kehidupan nyata, pasti si Patrick akan berkata, pembohong, kamu pembohong.
Si Patrick tuh nggak suka sholawatan, sukanya main. Dia nggak kerja, pengangguran, nggak sholawatan. Si Patrick tuh nyender di batu. Oh, SpongeBob, mari kita mencari ubur-ubur. Ubur-ubur ikan lele, mari kita santai le. Yang pemalas, Patrick ini pemalas. Makanya si SpongeBob tuh kesal sama si Patrick. Ngomong apa aja si Patrick, pasti si SpongeBob akan menjawab bacot. Saudara-saudara, mohon maaf. Ini emak-emak nggak ngerti loh, ngomongin apa? Ini ngomongin khurafat ini. Khurafat. Bagaimana mungkin SpongeBob tinggal di dalam laut bisa bikin Krabby Patty. Di dalam laut ada api. Yang lebih mengerikan, bosnya Tuan Krab punya anak ikan paus. Lebih mengerikan. Saudara, kalau kita pengen anak yang soleh, mulai dari bikin caranya soleh. Baca solawat. Solawat yang mana? Yang hafal. Karena kalau nggak hafal susah. Mesti nengok tulisan. Sholatullah. Tapi kalau hafal enak. Kasih solawat yang slow dulu. Salatullah. Lama-lama salatullah salamullah ala yasin billah tawassalah bismillah. Kalau Allah izinkan jadi anak yang saleh, dialah yang akan membukakan pintu surga dan mengunci pintu neraka. Kalau punya anak perempuan, didik jadi perempuan salehah, dia akan tutup pintu neraka darimu. Kalau kau punya anak laki-laki, didik jadi anak yang saleh, dia akan menuntunmu menuju pintu surga. Bahkan ketika ayah ibunya pendosa, ayah ibunya terponis ahli neraka, maka dengan syafaat anak yang saleh, batallah ponis neraka tersebut. Di dalam kitab Is'adur Rafiq dikatakan ada hamba Allah yang sudah diponis ahli neraka. Qad umira bihim fi aqwamin qad umira bihim. Mereka diperintahkan liyadkhulu an-nar, agar mereka masuk ke dalam neraka, tapi fayushfa'u fihim, fayushfa'u maka disyafaati fihim kepada mereka, alla yadkhulunaha, agar mereka tidak masuk ke dalam neraka. Siap jadi anak soleh? Anak soleh tidak meninggalkan sholat, yes. Siap jadi anak soleh? Anak soleh tidak berani meninggalkan kewajiban, yes. Siap jadi anak soleh? Anak soleh tidak melawan kepada orang tua, yes. Siap jadi anak soleh? Anak soleh tidak hanya menghormati orang tuanya sendiri, juga dia menghormati orang tuanya orang lain. Siap jadi anak soleh? Anak soleh rajin ngaji. Kalau tidak ngaji tidak soleh. Siap ngaji? Siap. Rasulullah diciptakan sebagai manusia ketika berjasad memang dari tanah. Awalnya dari Nabiullah Adam, kemudian dari saripati tanah yang berupa sperma lagi. Tapi pada dasarnya ketika ruh awalnya tercipta Nabi, beliau dicipta dari cahaya. Makanya ilmu itu digambarkan sebagai cahaya, dan cahaya tidak masuk ke dalam kolbu orang yang tidak soleh. Wa nurullah la yulqa li'as. Cahaya Allah tidak masuk ke dalam hatinya ahli maksiat. Makanya yuk kita solehkan kolbu kita, kita solehkan hati kita, biar cahaya Allah masuk ke dalam kolbu kita. Oke? Ada solawat tentang cahaya. Rabbi khalaqa tahamin. Allah menciptakan Nabi dari cahaya, biar cahaya itu sampai ke dalam kolbu kita. Siap? Rabbi khalaqa min nur fi rabbi nadahu aqbil ya muhtar antal amin antal amin rabbi rabbi khalaqaha min nur fi rabbi tira nadahu aqbil ya muhtar antal amin
Ya Allah, saya bersaksi Majelis Pemuda Bersolawat, guru-gurunya dan jamaahnya adalah pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan syafaat dari kekasihmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk segenap keluarga besar dan para pecinta Majelis Pemuda Bersolawat At-Taufik. Allah Allah amin, Allah Allah amin. Sebelum saya menutup sesi naon ngarana ieu teh namanya apa? Pidato, tausiah, mauidhah. Sebelum saya tutup dengan salam, saya minta izin kepada Lali Khairan, saya pengen dialog dulu sama saudara kembar saya Gus Ebit, Kiai keren, Kiai Haji Muhammad Asnawi Sofyan, minta izin. Dialog kita tausiah, duet lah, duet. 3 menit. 3 menit. Boleh Gus 3 menit? Lora boleh 3 menit ya? 3 menit sini. Mau di situ, mau di sini? Mau pindah ke sini atau mau di situ? Nah, tepuk tangan buat Gus Ebit Kiai Seno. Iya kan, ganteng kan? Artinya genteng kan? Betul? Betul. Oh, betul. Kiai mau ucap salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyapa dulu. Tepuk tangan untuk Ustadz Hariri Kiai. Terima kasih. Ya. Anda juga senang sama. Kan begitu. Kita mau dialog apa ini? Gini Gus, dari tadi saya ceramah nggak bahas puasa Gus. Ya. Karena materinya sudah di settingnya nggak bahas itu. Tapi nggak enak kalau nggak bahas. Tapi dikit aja Gus. Ya. Nah, kira-kira Gus, kenapa orang-orang kesulitan menahan lapar dan haus ketika puasa, padahal sebenarnya itu kewajiban. Di kota banyak yang nggak puasa Gus. Itu menurut Gus gimana Gus? Sebenarnya kalau urusan menahan lapar dan dahaga itu adalah hal yang biasa. Tetapi yang berat adalah menahan rasa. Oh ya. Ada lagunya Gus. Gimana lagunya? Aku titipkan, lanjutkan perjuanganku, bahagiakan kau sayangi, seperti ku menyayanginya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Kiai Seno. Oh, terima kasih Gus. Gus juga Seno. Ya. Antum di Bandung kan dipanggil Den. Iya, di Bandung dipanggilnya Denhar. Ya, kalau di Madura itu, kalau Den itu kan Lora. Lora. Kalau kayak jenengan Gus. Kalau di Jawa Gus. Di Jawa. Jenengan mau nggak kalau kira-kira dijadikan sebagai Gus atau enggak, Lora? Kan Sunda Gus. Hah? Kalau sini kan Sunda, masa disebut Gus? Nggak bisa. Bisa. Masa? Bisa. Caranya? Dapat anaknya Kiai. Gus, apakah mau? jangan menggodaku. Bukan aku menolak, namun aku tak sampai hati bila harus melukai dia yang menungguku dalam doa. Coba kasih lagu satu. Kalau ku pandangi mata istriku, lalu ku katakan, hatimu
tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan kau istri mudaku. Salah Gus, salah. Katanya tadi setia. Iya setia Gus, setia. Ketahuilah wanita itu mampu menahan rindu tapi tidak akan mampu menahan cemburu. Allah. Senang. Saya setuju Gus. Saya teringat Lora Hairon pernah membisik kepada saya, Kiai, ketahuilah perempuan ada untuk disayangi bukan untuk disakiti ya. Makanya kalau jadi seorang lelaki harus bisa menjadi raja. Karena apabila tidak bisa menjadi raja, maka engkau akan dihianati dan disakiti. Gus, ada tips nih buat perempuan biar mereka dicintai suami. Iya. Nah, ngomong-ngomong Madura sekarang bertradisi banyak kearab-araban gara-gara Ranizar. Ini saya jadi ingat, perempuan kalau kamu pengen suamimu takluk di hadapanmu, di luar rumah kau harus ke Arab-Araban, di dalam kamar kau harus ke Barat-Baratan. Ya. Benar. Betul. Cuma saya lagi galau Gus. Ya. Tadi saya lihat, Lora Hairon, Palisade. Wow, panjenengan Fortuner. Saya bertahun-tahun pakai Pajero, ternyata, bukan Pajero, saya bertahun-tahun pakai Innova, kalau yang Pajero itu solar. Yang Innova, yang bensin, saya belinya pertama. Ternyata selama 8 tahun saya nggak beli pertama Gus, beli Pertalite itu Gus. Oh itu nggak usah diurus. Kenapa? Karena tersangkanya sudah kena KPK sekarang. Sudah ketemu? Ya. Jadi? Tidak perlu kita urus. Tidak perlu kita urus. Yang jadi masalah saat ini tersangkanya ada yang belum ketahuan. Kasus apa Gus? Kaleng Hongguan isinya rengginang. Sampai KPK mundur. Mundur KPK? Iya. Oh jadi Pertamax isi Pertalite sudah ketahuan. Iya. Tapi Kongguan isi rengginang belum ketahuan. Belum ketahuan. Tersangkanya ibu-ibu di Sampang. Ya. Mungkin cukup ini saja, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kalau jenengan memang diundang, kalau saya ini tidak diundang. Tuan rumah kan? Ya, datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Itu jadi langgung Gus. Tapi enggak, Lora Heron masih nelpon, masih mending. Kenapa? Kemarin ada orang yang datang ke saya. Ini pakai bahasa Madura aja ya. Oh lanjut. Ya kula nang gembian. Kula nang gembian. Tak beres jangga. Tak beres jangga. Dia remah nangga gula. Kula biasa nang ke jeren. Lah terus mangken nang gembian. Senapa mau nang ke panjenengan? Aku yang ke jeren kok deh. Ambian mau nang ke jeren senapa? 5 juta. Pepada. Berarti kula kiai. Atau fake memang nggak pernah betul hidupnya ya. Kemarin saya dipanggil Kiai Seno, sekarang Kiai. Gus, maaf Gus, saya tidak ikut tertawa karena tidak paham Gus. Boleh diterjemahkan? Kemarin ada orang yang datang ke rumah, bilang mau nanggap saya. Dia biasa nanggap kuda. Nanggap itu mengundang. Iya mengundang. Oke. Tapi dia biasanya mengundang kuda. Oh jeren itu jaran. Iya. Oke. Berarti saya Kiai. Kuda. Sudah, cukup sekian. Yang penting, ntar lagi jangan lupa kalian semuanya sahur walaupun hatimu hancur. Saya Muhammad Hariri AA. Saya Muhammad Asnawi EE. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Sebelum ditutup, yang ingin silaturahmi dengan Ustadz Hariri bisa di follow akun Instagram beliau. Muhammad Hariri AA. Dan TikTok beliau AA Hariri. Nah, bisa silaturahmi dengan kalau beliau Asnawi EE. Oke, saya ulangi. Saya Muhammad Hariri. Saya Muhammad Asnawi. Mengucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Number boleh ke jeren. Tak cukup ke seno. Allahumma salli ala Muhammad.
Berarti ini duet pasangan fenomenal, fantastik, luar biasa. Yang satu kayak Seno, yang satu kayak Jeren. Satu AA, situna EE. Allahumma salli ala Muhammad. Kamu hilang Ranizer nih. Oh, saya kira hilang, mau tak ada aja wisna kemarin. Baik, langsung kita simak, kita dengarkan bersama tembang-tembang spesial menarik dari Lora Nizar Ali. Allahumma salli ala Muhammad. Operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Atina nyanyi lagu Madura, izin Atina ingin membawakan lagu salawat. Setuju nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا يا حجرة ضمت جمال حويت كريما سيدا كاملا بدرا مضى العمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام وأنا أنظر الهجرة مضى العمر مني يا حبيبي وانقضى